Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Ardianti Wayuningsih ingin menyampaikan materi tentang relasi dan fungsi. Pengertian relasi. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Contoh diagram panah. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke B. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah, sebagai contoh, soal tersebut ada di bawah pertanyaan. Pembahasan daerah hasil adalah anggota himpunan daerah kawan kodomain yang memiliki pasangan pada himpunan asal atau domain. Jadi, himpunan daerah hasil dari relasi tersebut adalah 1, 4, 9, 16. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau biasa dilambangkan XY, dengan X anggota S, Y anggota P. Contoh himpunan pasangan berurutan: A 1, 2, 3, B 4, 5. Himpunan semua pasangan terurut dari A dan B adalah 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Diagram Kartesius. Koordinat Kartesius memiliki 2 sumbu, yaitu X dan Y. Setiap anggota himpunan kamu letakkan di titik yang bersesuaian dengan ketentuan himpunan S berada di sumbu X dan himpunan P berada di sumbu Y. Contoh diagram Kartesius. Dia ketahui himpunan A 6, 8, 10, 12, 14 dan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram Kartesius. Jawab: A 6, 8, 10, 12, 14, B 2, 3, 5, 7. Diagram Kartesius sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Sifat-sifat relasi. A. Relasi refleksif, bercermin. Relasi disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota semestanya X berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi R refleksi jika dan hanya jika X RX. Contoh, jika diketahui A 1, 2, 3, 4 dan relasi R 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 pada A, maka R X anggota A adalah refleksif karena untuk setiap X anggota A terdapat XX pada R. Perhatikan relasi pada himpunan 1, 2, 3, 4 berikut. R1 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 4. R2 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Relasi-relasi tersebut merupakan relasi refleksif karena memiliki elemen 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. B. Relasi irefleksif.
refleksif. Relasi R pada A disebut irefleksif, antirefleksif. Jika dan hanya jika setiap elemen di dalam tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, irefleksif jika dan hanya jika Rx. Contoh, diketahui himpunan B, ABC, dan relasi R, AC, BC, BA. Relasi R adalah irefleksif karena AA, BB, dan CC bukan elemen. Diketahui A 1, 2, 3, 4 dan relasi R 21, 32, 41, 42, 43. Relasi R merupakan relasi irefleksif karena tidak terdapat elemen XX di mana X anggota A. Yang C, relasi non-refleksif. Relasi R pada A disebut non-refleksif jika dan hanya jika ada sekurang-kurangnya satu elemen di dalam A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Contoh, perhatikan relasi pada himpunan A 1, 2, 3, R11, 12, 22, 23, 33. Relasi tersebut merupakan relasi non-refleksif karena ada 1, 2, dan 2, 3. D. Relasi simetri. Relasi R disebut simetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Secara simbolik, A RB, B RA. Contoh, yang pertama relasi R, AB, BA, AC, CA dalam himpunan ABC. 2. Ani menyukai Budi, Budi menyukai Ani, Ani Budi, Budi Ani. E. Relasi asimetri. Relasi R disebut asimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B, maka B tidak berelasi R dengan A. Secara simbolik, R asimetri pada S JHJ A, B anggota S ARB, BRA. Contoh, relasi R AB, BC, CA dan himpunan ABC. I. Relasi non-transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi non-transitif pada A jika dan hanya jika ada 3 anggota himpunan A. A, BC anggota A, sedemikian hingga AB anggota R dan BC anggota R dan AC bukan anggota R. Ada 3 anggota ABC dari A sedemikian hingga A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C dan A tidak berelasi dengan C. Contoh, R 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4 dan himpunan 1, 2, 3, 4. J. Relasi intransitif. R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi intransitif pada A jika dan hanya jika setiap 3 anggota himpunan A, ABC anggota A, jika AB anggota R dan BC anggota R, maka AC bukan anggota R. Setiap 3 anggota ABC dari A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A tidak berelasi dengan C. Misal, E 1, 2, 3, R 1, 2, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 5, 7. Relasi di atas intransitif karena 1, 2 anggota R dan 2, 3 anggota R, tetapi 1, 3 bukan anggota R. 1, 2 anggota R dan 2, 5 anggota R, tetapi 1, 5 bukan anggota R. 2, 3 anggota R dan 3, 4 anggota R, tetapi 2, 4 bukan anggota R. 2, 5 anggota R dan 5, 7 anggota R, tetapi 2, 7 bukan anggota R. F. Relasi non-simetri. Relasi R disebut non-simetri pada S jika dan hanya jika ada 2 anggota A dan B dari S sedemikian hingga berlaku A berelasi R dengan B, tetapi B tidak berelasi R dengan A.
Perhatikan bahwa non-simetri adalah negasi atau ingkaran dari simetri. Contoh, relasi R, AB, AC, CA, dan himpunan ABC. G. Relasi antisimetri. Relasi R disebut antisimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku jika A berelasi R dengan B dan B berelasi R dengan A, maka sama dengan B. Contoh A. Keluarga himpunan. Relasi himpunan bagian adalah relasi yang antisimetris pada A karena untuk setiap dua himpunan X dan Y, jika X, Y, dan Y, X, maka X sama dengan Y. H. Relasi transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi transitif pada A jika dan hanya jika setiap A anggota A, jika setiap tiga anggota A, ABC anggota A, jika AB anggota R, dan BC anggota R, maka AC anggota R. Setiap tiga anggota ABC, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh, relasi R, AB, BC, AC, CC dalam himpunan ABC. Komposisi relasi. Misalkan, R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, T adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan T. R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh TR sama dengan AC anggota A, AC anggota C, dan untuk suatu B anggota B sehingga AB anggota R dan BC anggota S. Contoh komposisi relasi. Misalkan A, ABC, B2, 4, 6, 8, dan C, STU. Relasi dari A ke B didefinisikan oleh R, A2, A6, B4, C4, C6, C8. Relasi dari B ke C didefinisikan oleh T, 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Maka komposisi relasi R dan T adalah AU, AT, BS, BT, CS, CT, CU. Pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A merupakan daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B merupakan daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan dari domain dan kodomain disebut sebagai range fungsi atau daerah hasil. Sama seperti relasi, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Kartesius. Domain, kodomain, dan range. F, A, anggota B. A dinamakan daerah asal domain dari F dan B dinamakan daerah hasil kodomain dari F. Misalkan A, B, maka B dinamakan bayangan image dari A dan A dinamakan para bayangan atau pre-image dari B. Himpunannya berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah atau range dari F. Penulisan fungsi. Yang pertama, himpunan pasang terurut, misalkan fungsi kuadrat pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka fungsi itu dapat dituliskan dalam bentuk F, 2, 4, 3, 9. 2. Formula pengisian nilai asesmen Fx, x kuadrat plus 10, Fx sama dengan 5x. Jenis-jenis fungsi yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Yang kedua, fungsi linier. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Yang keempat, fungsi identitas. Yang pertama, fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan a, b ditentukan dengan rumus
fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Yang kedua, fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a bukan anggota 0 dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a bukan anggota 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Yang keempat, fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan fungsi semua titik absis maupun koordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau satu-satu. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi injektif satu-satu. Fungsi f, a, b disebut fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sembarang a1 dan a2 dengan a1 tidak sama dengan a2 berlaku f a1 tidak sama dengan f a2. Dengan kata lain, bila A1 sama dengan A2, maka FA1 sama dengan FA2. Fungsi surjektif atau onto. Fungsi f, a, a, b disebut fungsi kepada jika dan hanya jika untuk sembarang b dalam kodomain b terdapat paling tidak satu a dalam domain a, sehingga berlaku fa sama dengan b, suatu kodomain fungsi surjektif sama dengan rangenya, semua kodomain adalah peta dari domain. Yang ketiga, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Fungsi f, a, b disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarangan b dalam kodomain b terdapat tepat satu a dalam domain a, sehingga f a sama dengan b dan tidak ada anggota a yang tidak terpetakan dalam b. Dengan kata lain, fungsi bijektif atau fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.